Powell dan Stephen Mnuchin akan kembali menjadi sorotan bagi para pelaku pasar di pertengahan malam nanti. Jam 9 malam dilanjutkan dengan jam 23:30 waktu Indonesia bagian Barat oleh Ketua Fed Jerome Powell. Oke, beberapa statement sebetulnya sudah dikemukakan dari kedua belah pihak, di mana Stephen Mnuchin mewakili pemerintah AS untuk kebijakan fiskal, sementara Jerome Powell mewakili Bank Sentral untuk kebijakan moneter. Data ekonomi beberapa kali atau beberapa pekan terakhir menunjukkan data yang cukup bagus dan cukup positif, dan Powell pun menyoroti bahwa data tersebut memberikan sinyal yang cukup positif untuk ekonomi AS yang tidak disangka-sangka bisa pulih dalam waktu cepat. Tapi juga Powell kembali menyoroti tentang lapangan pekerjaan atau sektor tenaga kerja yang justru disorotinya masih berada di level yang terendah, terutama kalau dibandingkan dengan posisi sebelum diumumkannya pandemi. Tentunya 3 bulan yang lalu, kurang lebih di bulan Maret, sudah diumumkan pandemi, lalu kemudian terjadi kemerosotan dan recovery sangat cepat dengan tindakan agresif dari Fed ataupun dari pemerintah. Dan kali ini, kalau kita tenggarai dengan kebijakan yang mungkin saja terjadi, maka yang akan dituju oleh para pelaku pasar adalah pengumuman tentang paket bantuan selanjutnya, termasuk juga apakah akan terjadi pelonggaran moneter berikutnya atau justru akan terjadi pengetatan. Kalau saja Fed kembali menegaskan dan meyakinkan market bahwa mereka tetap dalam kondisi pelonggaran kebijakan, maka bukan mustahil malam nanti kita akan melihat potensi rally akan kembali terjadi, terutama untuk gold. Namun kalau misalkan pernyataan Powell cenderung biasa saja atau relatif biasa saja, mungkin saja market sudah mengantisipasinya dan mungkin saja ini yang akan kembali menekan gold. Tapi kita lihat potensi dari technical memang seharusnya akan terjadi koreksi, dan saya menilai area 1760 ataupun 1755 mungkin sangat wajar untuk terjadi terlebih dahulu sebelum akhirnya recovery. Dikarenakan sebelum statement dari Powell ataupun Stephen Mnuchin akan dirilis data consumer confidence dan juga Chicago PMI yang kemungkinannya dirilis kembali membaik. Technical View 30 Juni 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 30 Juni 2020 per jam 11:49 waktu Indonesia bagian Barat. High 1773.60 dan low 1768.50. 5 poin saja range terbentuk dan running price kini bertahan 1771.40. Oke, apa yang terjadi kemarin adalah pergerakan yang sangat relatif stabil tapi juga sideway, hanya berkisar 1774.80 sampai 1765.60. Artinya strategi yang kemarin kita gunakan cukup berhasil menempuh area support kita dan keinginan kita untuk melakukan buy di area 1766 ataupun 1767 dengan TP pertama 1773. Artinya sudah sangat ideal meskipun secara pergerakan tidak memuaskan karena pergerakannya relatif mundar-mandir di area tersebut. Tapi dengan sideway tersebut kurang lebih saya melihat ada 3 ataupun 4 kali kesempatan peluang yang Anda bisa manfaatkan sebetulnya dalam satu hari tersebut, dan saya sempat mendapatkan 2 kali kesempatan itu. Dan kita akan melihat potensi pergerakan ini di candlestick 29 Juni justru membentuk hanging man, dan ini yang saya khawatirkan. Artinya ada kemungkinan peluang untuk hari ini akan kecenderungannya adalah turun atau bearish. Tapi kita lihat dari sisi 2 hal yang kemungkinan akan terjadi. Apakah bearish tersebut sebagai reversal atau hanya sekedar koreksi? Kalau sekedar koreksi bisa saja ini terjadi karena diasumsikan bahwa market sudah mengantisipasi apa yang akan diucapkan oleh Powell ataupun Stephen Mnuchin, sehingga kemungkinan potensinya bukan naik tapi justru kenaikan yang terbatas, lalu kemudian dia mengalami penurunan, dan kemudian mereka akan terfokus dengan data non-farm payroll yang akan dirilis di hari Kamis mendatang. Tapi sampai sejauh ini Dow Jones ataupun Wall Street terutama sudah mengalami rebound yang cukup fantastis dengan harapan bahwa akan terjadi paket stimulus lanjutan senilai 1 triliun yang akan mungkin saja akan diungkapkan oleh Stephen Mnuchin nanti malam. Saya lebih prefer bahwa ini adalah kategori koreksi, bukan reversal. Jadi nasib dari Elliott Wave bagaimana? Elliott Wave 1, 2, 3, 4 dan inilah perjalanan untuk menuju wave kelima sedang berjalan, baru seperempat perjalanan. Target yang utama adalah 1920, tapi target 50%-nya adalah di 1820 area, ya kisaran 1829 ataupun 1830. Ini adalah area 50%-nya, tapi yang paling dekat let's say 1820 sampai 1825 pun kita akan mencoba untuk mengakomodir apakah dia akan terjadi koreksi apa tidak. Idealnya kurang lebih hari ini akan mengalami penurunan, tapi
Kita lihat dari beberapa faktor data fundamental, data malam ini cenderung ada beberapa data yang bisa saja menekan dan kemungkinan potensi tersebut akan terjadi dengan data Consumer Confidence ataupun Chicago PMI. Karena kedua data tersebut diprediksikan akan mengalami perubahan yang cukup signifikan dan mengalami perbaikan, dan seperti apa yang sempat saya sampaikan bahwa itu adalah hal yang lumrah terjadi apalagi dengan pembukaan aktivitas ekonomi kembali. Areal supportnya yang paling ideal sebetulnya kembali di areal coklat. Ini adalah berhimpitan dengan area Fibonacci Fan kita di 50%, itu berada di kisaran 1762 ataupun 1763. Jadi sebetulnya yang paling ideal Anda akan melakukan buy-nya di area tersebut. Lalu kemudian area kedua, kalau Anda pertimbangan untuk averaging, terutama untuk Anda yang menginginkan strategi medium term, silakan lakukan area 1756 ataupun 1753. Itu adalah merupakan area support kedua kita untuk kategori medium term. Lalu kemudian yang paling dahsyat adalah 1743. Kita akan lihat sampai sejauh mana data consumer confidence malam ini akan menekan, dan kemungkinan prediksinya adalah skenario-nya dia akan kembali rebound setelah pernyataan dari Powell ataupun Stephen Mnuchin bisa meyakinkan market bahwa paket stimulus tetap akan dilakukan, terutama dengan pernyataan Powell yang mengatakan bahwa mereka masih tetap mendukung ekonomi dan mengerahkan semua alat yang dimiliki oleh Fed. Salah satunya adalah mereka menyoroti dari faktor tenaga kerja. Meskipun beberapa data ekonomi cenderung relatif menunjukkan sinyal yang cukup positif dan perbaikan jauh lebih cepat. Dan beberapa pengamat menilai itu adalah dampak dari agresif action yang dilakukan oleh Fed dan juga Kongres dengan mengucurkan paket QE ataupun paket stimulus. Oke, lalu kemudian strategi utama kali ini adalah melakukan buy on dip di kisaran 1762.20 ataupun 1763.60. Jadi saya skenario-nya memang dia akan tertekan, tapi saya tidak akan mengambil hanging man-nya, tapi lebih kepada mencari buy on dip-nya. So Anda prefer Anda lakukan buy di area 1762 ataupun 1763.60 dengan target pertama pantulan kurang lebih 1768.00 dan target kedua saya perkirakan 1775.60. Stop loss kurang lebih saya antisipasi 1755.00, meskipun tadi yang sempat saya sampaikan bahwa kategori medium term Anda bisa pertimbangkan untuk melakukan averaging di area 1753 ataupun 1756, lalu kemudian 1743 ataupun 1745. Nah, lalu alternatif strateginya kalau misalkan ternyata sampai pertengahan malam ternyata dia sudah terlanjur tembus area 1777, let's say sebelum Powell, maka silakan Anda follow buy karena bisa saja dia akan melanjutkan kenaikan, tapi dengan catatan hati-hati di area 1785 ataupun 1786. Perkiraan saya, kalaupun Anda melakukan pembelian atau follow buy di area 1777 ataupun 1779, silakan target Anda hanya berpeluang sampai 1785 ataupun 1786. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.